Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Untuk materi pertama yaitu laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi akan dijelaskan oleh Rizky Tridiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan yang memberikan informasi tentang laba rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Adapun tujuan dibuatnya laporan laba rugi perusahaan adalah 1. Perhitungan besaran pajak perusahaan. 2. Memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. 3. Menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. 4. Memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi lebih efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Adapun manfaat dari laporan laba rugi adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan ini, Anda dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. 2. Mengembangkan perusahaan. Dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir periode, Anda sebagai pemilik perusahaan dapat menilai pengeluaran-pengeluaran yang efektif dan tidak. Ketiga, menilai resiko. Beberapa perusahaan mungkin ada yang sulit untuk mendapatkan profit dan mengalami kerugian terus-menerus, maka laporan ini dapat berfungsi untuk menilai resiko perusahaan ke depan. Dengan mengetahui resiko perusahaan atau bisnis, maka secepatnya Anda dapat mencari solusi. Yang keempat, ada tolak ukur perusahaan. Manfaat lainnya adalah menjadi tolak ukur perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi. 5. Menganalisis strategi perusahaan. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan. 6. Ada profil perusahaan. Komponen utama dalam membuat laporan laba rugi ada pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Jenis bentuk laporan laba rugi. Ada dua bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan perusahaan jasa maupun dagang, yaitu single step dan multiple step. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Simak video berikut. Baik, di layar teman-teman semuanya sudah ada contoh neraca saldo dari Salon Dewi periode 31 Desember 2022. Saya membawa contoh neraca saldo ini dari teman-teman kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kaitannya neraca saldo dengan laporan keuangan. Nah, terkadang teman-teman masih bingung dari mana sih mendapatkan akun-akun atau nominal yang ada di laporan keuangan itu. Kadang masih ada yang melihat di jurnal atau di buku besar. Padahal untuk lebih simpel, untuk mempermudah itu, kita lihat di neraca saldo. Jadi, sumber dari laporan keuangan itu ada di neraca saldo, baik nama akun atau nominalnya. Jadi, pastikan neraca saldo teman-teman semuanya harus benar atau sisi debit dan kreditnya harus balance. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi di sini. Contohnya, seperti yang telah dijelaskan oleh TR tadi, di dalam laporan laba rugi itu ada komponen pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan-pendapatan, di antaranya adalah pendapatan jasa. Nah, ini dari mana? Ini seperti yang saya sudah bilang tadi, dari neraca saldo. Di sini ada pendapatan jasa salon sebesar 700.000. Nah, kita pindahkan ke sini pendapatan jasa dengan nominalnya. Kemudian, jika ada pendapatan lainnya di neraca saldo teman-teman, misalkan ada pendapatan sewa. Nah, teman-teman masukkan ke sini. Jangan hanya pendapatan jasa saja, tapi semua pendapatan. Misalkan tadi ada pendapatan sewa, di sini ditulis dengan nominalnya. Dan teman-teman jangan lupa jumlahkan pendapatan-pendapatan itu. Kalau misalkan pendapatannya ada 2, berarti teman-teman tambahkan pendapatan itu. Simpan di sisi sebelah sini. Kemudian tadi kata TR ada komponen beban. Nah, beban. Di sini kita lihat di neraca saldonya ada beban-beban seperti beban gaji, beban sewa, dan beban serba-serbi dengan nominal masing-masing. Kita pindahkan juga ke sini.
Nah, beban gaji sebesar 168.000, beban sewa 120.000, beban serba-serbi 50.000. Kemudian ditambahkan menjadi 338.000. Nah, sudah seperti itu. Untuk mencari laba usahanya, teman-teman cukup mengurangkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban dikurangkan. Nah, itu akan menjadi laba usaha. Jadi di sini 700.000 dikurangi dengan 338.000 akan menjadi 362.000. Nah, itu 362.000 ini adalah laba usaha. Terus kalau misalkan teman-teman di satu kasus mendapatkan kalau ini si jumlah pendapatan sama beban teh dikurangkan teh malah jadi minus, itu bukan laba tapi rugi usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus dari laba rugi untuk mencari laba rugi itu pendapatan dikurang beban. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas atau bisa juga disebut sebagai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan perubahan, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Laporan ini disusun setelah laba rugi karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi perusahaan. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman yang baru masuk atau pinjaman aset yang dilakukan. Setelah itu, laporan perubahan modal juga memiliki fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu pertama, sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja berjalan secara efektif dan efisien. Kedua, mengintisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Ketiga, merekam data yang diperoleh dalam suatu produk akuntansi. Keempat, menyajikan data perubahan modal kinerja. Adapun tujuan dari laporan perubahan modal, yang pertama laporan keuangan perubahan modal ini dibuat untuk dapat mendokumentasikan aktivitas-aktivitas transaksi pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu atau periode yang bersangkutan. Kedua, laporan keuangan perubahan modal ini juga dibuat untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal kerja yang terjadi di perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Adapun komponen dalam laporan perubahan modal, yang pertama modal awal, yaitu saldo awal periode pelapor komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, modal investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang berasal dari pemilih sepanjang satu periode akuntansi. Yang ketiga, perolehan laba rugi, yaitu hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Laba rugi ini harus sama dengan laporan laba rugi yang terdapat sebelumnya. Yang keempat, pengambilan pribadi atau FRIF, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kelima, modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir tahun. Keenam, dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki, dan pembagian ini akan mengurangi laba. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan perubahan ekuitas. Simak video berikut ya. Di layar teman-teman sudah ada contoh laporan perubahan ekuitas dari Salon Dewi periode 31 Desember 2022. Nah, tadi kata Rere, dalam perubahan ekuitas itu ada komponen modal awal. Nah, ini modal awal. Di sini tertera sebesar 1.500.000. Ini dari mana? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi dari awal, kalau laporan keuangan itu sumbernya dari neraca saldo. Nah, di sini ada modal dari Nyonya Dewi sebesar 1.500.000. Nah, kita tambahkan ke sini.
1.500.000. Kemudian tadi kata Rere ada laba atau rugi usaha. Di sini ada laba usaha. Di sini laba usaha karena tadi di awal kan perusahaan salon Dewi itu memperoleh laba sebesar 362.000. Kita pindahkan si laba usaha tadi yang ada di laporan laba rugi itu ke sini. Nah, 362.000. Kemudian tadi kata Rere ada prive di sini. Kita lihat lagi ke neraca saldo. Prive-nya berapa? Apakah ada prive? Nah, ternyata ada prive dari Nyonya Dewi sebesar 100.000. Kita pindahkan prive-nya ke sini. Nah, kemudian kita kurangkan. Laba usaha dengan prive itu kita kurangkan. Di sini menjadi 262.000. Itu disebutnya kenaikan modal. Karena akan menambah modal awal. Akan menambah modal awal. Jika di sininya rugi usaha, maka di sini bukan kenaikan modal, tapi penurunan modal. Karena akan mengurangi dari modal awal. Karena di sini tadi salon Dewi itu laba, jadi otomatis akan kenaikan modal. Jadi modal awal ditambah dengan kenaikan modal menjadi 1.762.000. Dan itu adalah modal akhir dari salon Dewi periode 31 Desember 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang neraca. Neraca balance sheet adalah sebuah laporan yang sistematis yang mencari informasi terkait posisi aset, utang, dan modal. Dari laporan ini, Anda dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal pada bisnis Anda ke depannya. Umumnya, contoh bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrol horizontal dan staffel vertikal. Komponen neraca, satu aset, aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aktiva terbagi menjadi dua jenis. Aset lancar, aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya, ada kas, piutang, perlengkapan, sewa bayar di muka, investasi, dan lainnya. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap, peralatan, akumulasi penyusutan, gedung, goodwill, dan lainnya. Kewajiban. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban merupakan utang perusahaan kepada kreditur dan pihak lainnya yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban utang lancar. Kewajiban utang lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya, di antara utang usaha atau daging, gaji, dan pajak yang harus dibayar dan wesel tagih yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban atau utang jangka panjang, sedangkan utang jangka panjang pada laporan akuntansi neraca merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Salah satu contohnya adalah pinjaman jangka panjang dan obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, serta utang bank yang juga termasuk utang jangka panjang. Modal atau ekuitas adalah harga kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal bisa bertambah atau juga bisa berkurang di setiap saat. Hal tersebut bergantung pada yang dimiliki perusahaan atau juga investor. Contoh akun modal adalah modal pemilik, modal saham, laba ditahan, prive, dan dividen. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan neraca. Simak video berikut ya.
Oke, di layar teman-teman sudah ada laporan neraca dari Salon Dewi periode 31 Desember 2022. Mohon maaf, itu harusnya 2022. Kemudian di sini ada dua kelompok, yaitu ada kelompok aktiva, ada kelompok pasiva. Nah, aktiva itu yaitu aset. Ada aset kan ada dua, ada aset lancar dan ada aset tetap. Kemudian pasiva itu ada utang dan juga ada modal. Kita mulai dari aktiva dulu. Aktiva di sini ada aktiva lancar. Tadi sudah dijelaskan oleh Zidan, aktiva lancar itu apa dan contoh-contoh aktiva lancar itu apa saja. Di sini aktiva lancarnya ada kas dan perlengkapan. Nah, ini ada di neraca saldo. Sini. Ada kas dan perlengkapan dengan sejumlah nominalnya masing-masing. Kita pindahkan ke sini. Nominal tadi, kas berapa, perlengkapan berapa. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan aktiva lancar ini menjadi 462.000. Sudah beres aktiva lancar, kita lanjut ke aktiva tetap. Di sini ada peralatan salon. Aktiva tetap itu kan termasuknya, contohnya adalah peralatan. Nah, di sini ada peralatan salon sebesar 4.500.000. Kita masukkan ke sini 4.500.000. Kemudian kalau di teman-teman ada gedung, ada tanah, dan lain-lain sebagainya, contoh aktiva tetap, teman-teman masukkan ke sini. Ada gedung, ada tanah, ada bangunan, atau yang lain sebagainya. Dimasukkan, kemudian dijumlahkan. Dan disimpan di sini. Kalau ini kan hanya ada peralatan salon saja, jadi hanya ada 4.500.000. Kemudian kita tambahkan jumlah tadi, jumlah aktiva lancar dengan aktiva tetapnya menjadi 4.962.000. Nah, kolom aktiva sudah, tinggal kita ke pasiva. Pasiva itu ada utang, liabilitas. Nah, utang tadi dijelaskan oleh Jidan, ada liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar contohnya adalah utang dagang. Kita lihat di neraca saldo, utang dagang apakah ada? Nah, ada utang dagang sebesar 200.000. Kita pindahkan ke sini. Utang dagang sebesar 200.000. Kemudian kita jumlahkan liabilitas lancar jika ada liabilitas lainnya. Menjadi 200.000 karena ini hanya ada utang dagang. Kemudian liabilitas jangka panjang. Tadi kata Zidan ada contohnya utang bank. Nah, utang bank. Utang bank di sini kita lihat di neraca saldo. Adakah utang bank? Nah, ini ada utang bank sebesar 3 juta. Kita pindahkan utang bank itu sebesar 3 juta. Nah, kita tambahkan juga liabilitas jangka panjangnya. Ada 3 juta. Kemudian tambahkan jumlah liabilitasnya. Liabilitas lancar dengan liabilitas jangka panjang. Kita tambahkan menjadi 3.200.000. Untuk liabilitas sudah beres. Sekarang tinggal ekuitas atau modal. Nah, untuk mempersingkatnya, untuk ekuitas atau modal, kita membawa modal akhir. Modal akhir ini dari mana nominalnya? Kita ambil dari laporan perubahan ekuitas tadi. Nah, yang ini, yang modal akhir, 1.762.000. Kita pindahkan ke sini, 1.762.000. Kemudian kita tambahkan ke sini jumlah ekuitas di sini. 1.762.000. Kemudian untuk terakhir kita tambahkan jumlah liabilitas tadi yang ini
kita tambahkan dengan jumlah ekuitas. Nah, menjadi 4.962.000. Nah, kita sudah lihat dalam sisi aktiva 4.962.000 dan pasiva sama 4.962.000. Jadi keduanya sudah sama atau balance. Oke, saya Rina Lestari Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Dimulai dari pengertian, tujuan, dan cara membuat jurnal penutup. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi dengan cara menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal sementara yang ditutup adalah FRIVE dan ikhtisar laba atau rugi. Sehingga akun ini harus menjadi nol saat dibuat neraca di awal periode nanti. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka akun yang tersisa hanya akun real, yaitu ada harta, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan jurnal penutup. Yang pertama, yaitu menutup saldo-saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, saldo akun modal diharapkan menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga, memisahkan akun pendapatan dan akun beban tahun sebelumnya dengan akun nominal pada tahun selanjutnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode yang terlepas dari nominal akun tahun sebelumnya. Yang kelima, mempermudah ketika ada pemeriksaan karena terpisah nominal tahun sebelumnya dan juga tahun sesudahnya. Lalu yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dibuat jurnal penutup, sehingga tersisa akun yang sesungguhnya yang terdiri dari harta, kewajiban, dan ekuitas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disesuaikan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi di periode berikutnya. Nah, akun-akun yang ditutup ini ada 4. Yang pertama ada akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan ini dua jenis. Yang pertama ada pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun pendapatan, yaitu dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Jadi pendapatan berada di debit dan ikhtisar laba atau rugi berada di kredit. Lalu akun kedua yang ditutup pada beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban juga ada dua jenis. Yang pertama ada beban usaha, yaitu pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha. Yang kedua ada beban lain-lain, yaitu pengorbanan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun beban, yaitu dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Jadi ikhtisar laba atau rugi berada di debit dan beban berada di kredit. Lalu yang ketiga ada ikhtisar laba atau rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba atau rugi ini yaitu dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba atau rugi ke akun modal. Nah, di sini ada dua kemungkinan kondisi. Jadi, jika laba yaitu pendapatan lebih besar dari beban, jadi ikhtisar laba atau ruginya berada di debit dan bebannya berada di kredit. Sedangkan jika kita rugi yaitu pendapatan lebih kecil dari beban, maka modal berada di debit dan ikhtisar laba atau rugi berada di kredit. Yang terakhir ada akun FRIVE. FRIVE ini adalah penarikan modal untuk kepentingan pribadi pemilik. Biasanya terjadi pada perusahaan dengan ukuran skala kecil. Menutup akun FRIVE ini yaitu dengan cara memindahkan akun FRIVE ke modal. Jadi modal berada di debit dan FRIVE berada di kredit. Akun pembalik sifatnya opsional atau tidak wajib, tetapi fungsinya sangat penting bagi laporan keuangan.
yaitu dibuat jika sebelumnya ada akun yang harus dibuat jurnal pembalik. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akun ganda di neraca saldo. Manfaat jurnal balik diantaranya: pertama, mempermudah pencatat dalam laporan keuangan. Yang kedua, jurnal pada periode berikutnya dapat disusun lebih sederhana karena jurnal balik dapat berpengaruh terhadap pembuatan ayat jurnal, penyesuaian dalam jumlah baris. Yang terakhir, kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir dengan jurnal balik. Ayat jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik. Di antaranya, beban yang harus dibayar, beban yang masih di muka, pendapatan yang harus diterima, serta pendapatan yang diterima di muka.